Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kembali kita memperbanyak tahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pertama dan kedua kita telah membicarakan tentang jawaban Rasulullah. Yang pertama, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang paling baik adalah orang yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara bekerja dan beribadah. Kemudian pertemuan yang kedua kita telah membahas orang yang paling jelek itu adalah seseorang yang suka menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, orang yang paling bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak mau bersalawat kepadaku. Dan orang yang paling bakhil itu kata Rasulullah adalah orang yang ketika berdoa dia tidak pernah dan tidak mau mendoakan orang lain. Kemudian pada pertemuan kita yang ketiga ini, jawaban Rasulullah orang yang keempat adalah orang yang paling pemalas, adalah seseorang yang ketika bangun di malam hari dia tidak mau berzikir menyebut nama Allah, apalagi salat walaupun cuma 2 rakaat. Ketika bangun guring, habis bangun guring pulang basah. Kita diperintahkan setelah bangun guring itu paling kurang kita baca dalam hadis yang sahih itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah waghfirli. Nah, itu ketika kita baca 1 kali kita bangun guring itu dalam hadis yang sahih, maka 3 kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa-doa kita akan diijabah, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, makanya disempatkan paling kurang setelah kita bangun tengah malam, misalnya jam berapa? Lah jam 2, jam 1 misalnya atau lebih, karena bangun disempatkan kita salat walaupun cuma 2 rakaat. Qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu taala, biqadril qaddi tuqtasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula min ghairi qaddin adhal umra fi talabil mahali. Dengan sekedar keuyuhan, dengan sekedar kepayahan akan didapatkan ketinggian pangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin mulia, ingin tinggi pangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah bangun malam. Maka hendaklah bangun malam paling kurang 2 rakaat. Siapa yang ingin mulia, siapa yang ingin tinggi derajatnya, tapi kada hendak bangun malam, maka itu seperti orang yang menyia-nyiakan umurnya pada menuntut sesuatu yang mustahil, yang kada mungkin terjadi. Rak'atani fi jawfil lail khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat malam itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi hendaklah kita sempatkan ketika bangun malam, hendaklah kita sempatkan paling kurang 2 rakaat. Nah, kemudian daripada itu, di tengah malam itu hendaklah kita mendoakan daripada diri kita, anak buah kita, keluarga kita, mudah-mudahan sukses dunia mati beriman, sukses akhirat ketika kaki kanan kita sudah masuk ke dalam surga. Inilah yang kita cita-citakan. Perbanyaklah kita minta ampun, perbanyaklah kita minta supaya selamat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang paling pemalas itu kata Rasulullah, bangun guring, tidak mau berzikir,
kemudian tidak mau salat walaupun cuma 2 rakaat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 2 sahabat Rasulullah, kalau Sayyidina Umar itu beliau ketika tengah malam itu kada mau guring sehingga limpat jam 12, jam 1 maka beliau ambil air wudhu lalu sembahyang. Kemudian kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau guring dulu, setelah guring kena bangun baru salat tahajud atau salat malam. Datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun begini mengerjakan sembahyang tahajud. Tadi kan Sayyidina Umar kada bagu guringan, kalau Abu Bakar guring dulu hanya sembahyang. Maka kata Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, engkau orang yang hati-hati. Nah, kemudian Abu Bakar, engkau adalah orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedua-duanya bujur. Ini kita kalau nya guring mungkin kada bangun lagi. Jadi kalau nya kada mau guring, limpatakan jam 12 dulu, ambil air wudu, sempatkan 2 rakaat. Nah, jadi kedua-duanya bujur, terserah kita hendak bangun malam atau misalnya kada mau guring matanya apa nang digawi, misalnya sempatkan walaupun cuma 2 rakaat. Nah, itu mungkin lah banyak orang nang melupakan ini. Kita misalnya berjualan atau berdagang, hujungannya mulai wadah ulun nih, saya urakam 1 sampai ke Banjar nolnya, tapi kita kada sembahyang 2 rakaat. Lebih baik sembahyang 2 rakaat malam itu daripada dunia dan isinya. Nolnya kadang ngalang-ngalang lagi menyambet mulai sini sampai ke Banjar hujungannya, tapi kada sembahyang malam tadi, luar biasa ruginya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini membawa kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada salat malam ini walaupun cuma 2 rakaat, supaya kita tidak termasuk daripada umat yang diberi gelar umat nang paling pemalas, kata Rasulullah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.